Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Citra akan menyampaikan materi bab 1, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Siap ya? Perhatikan. Mulai. Bab 1, interaksi keruangan di dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, untuk bagian A, mengenal negara-negara ASEAN. 1. ASEAN adalah merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Terdiri dari 10 negara yang berdiri pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis itu menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 samudra itu yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu Asia dan benua Australia. Nah, untuk yang kedua, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang bagian B, interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografisnya. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan di setiap negara-negara. Apa saja bentuk-bentuk kerjasamanya? Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya itu bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. Bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. Pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah sekali.
Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia atau SDM sehingga mampu bersaing dalam MEA. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Ketiga pilar itu adalah kerjasama politik keamanan, kerjasama ekonomi, dan sosial budaya. Guna meningkatkan kerjasama di antara anggota, diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan sosial antar negara-negara ASEAN. C. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim, geologi, dan faktor sumber daya. Sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, muson, dan iklim fisis. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Sedangkan pengaruh faktor geologi adalah sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada daerah tumbukan antar lempeng, sehingga wilayah ini rawan terjadinya bencana alam akibat tenaga endogen. Tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Seiring diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, maka negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu Asian Free Trade Area atau perdagangan bebas di kawasan Asia. AFTA membuat sebagian besar masyarakat dapat mengkonsumsi barang-barang produksi di luar negeri. 4. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konvensi lahan ini meliputi konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri, menjadi pabrik tentunya, dan lahan permukiman.